Episode 116. Dalam keadaan setengah sadar, Kinmo merasakan seseorang memanjat ke atas tempat tidurnya. Karena ia memiliki kebiasaan buruk saat tidur dan mudah kesal ketika terganggu, ia langsung menendang 2 kali tanpa membuka mata. Orang yang baru saja naik ke tempat tidur itu pun terjatuh ke lantai. Namun, orang tersebut juga masih dalam keadaan mengantuk. Ia kembali merangkak ke atas tempat tidur, menarik selimut, lalu meringkuk di dekat Kinmo. Sayangnya, Kinmo kembali menendangnya hingga terjatuh. Pada akhirnya, ketiga gadis yang berada di kamar itu memilih tidur berdekatan di sisi lain tempat tidur. Sementara Kinmo tidur sendirian di sudut yang berbeda. Setelah bekerja tanpa henti selama beberapa hari terakhir, Kinmo dan Ling Yuxiu benar-benar kelelahan. Keesokan paginya, Kinmo terbangun dan mendapati Ling Yuxiu sedang tertidur lelap di bawah lengannya. Ia terkejut sejenak, lalu dengan hati-hati menarik lengannya agar tidak membangunkan sang putri. Sebenarnya, Ling Yuxiu sudah terbangun lebih dulu. Namun, karena merasa malu, ia berpura-pura masih tidur. Saat Kinmo diam-diam bangkit dan berjalan keluar kamar dengan berjinjit, Ling Yuxiu sedikit membuka matanya dan memperhatikannya pergi. Setelah keluar dari kamar, Kinmo menghela napas lega. Di halaman, 2 pelayan istana kembar sudah bangun lebih dulu dan sedang mengobrol. Saat tidur, Tuan Muda Qin benar-benar suka menendang dan memukul, keluh salah satu dari mereka. "Lihat saja mataku yang sedikit bengkak." "Aku juga sama," jawab saudari kembarnya. "Aku ditendang dari tempat tidur dan didorong berkali-kali." Untungnya dia tidak melakukan hal lain. Keduanya terdiam sesaat sebelum salah satu bertanya, "Bagaimana kita melaporkan kejadian semalam?" Sang putri, Tuan Muda Qin, dan kita bertiga tidur di tempat tidur yang sama. Mereka saling berpandangan lalu menjawab hampir bersamaan. Lebih baik tidak mengatakan apapun. Keduanya memahami aturan istana dengan sangat baik. Beberapa hal lebih aman jika disimpan sebagai rahasia. Saat Kinmo berjalan mendekat, kedua pelayan itu segera memberi hormat. "Tuan Muda sudah bangun. Untung kemarin Anda membantu kami. Jika tidak, kami mungkin sudah mati karena racun raja racun kecil." Kinmo membalas hormat mereka. "Kalian terlalu merendah. Justru karena bantuan kalian, raja racun kecil berhasil dipukul mundur." Kedua pelayan itu tersenyum. "Tuan Muda tidak perlu memanggil kami kakak. Kami hanyalah pelayan janda permaisuri. Namaku Jianqi, dan dia Qinqi." Kinmo memperhatikan keduanya dengan saksama. Mereka sangat mirip sehingga sulit dibedakan. Baru setelah melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa Jianqi memiliki taring kecil di sisi kiri, sedangkan Qinqi memilikinya di sisi kanan. Qinqi berkata, "Kami harus segera kembali ke istana untuk melapor." Kinmo mengangguk. "Racun yang tersisa di tubuh kalian seharusnya sudah banyak berkurang setelah beristirahat semalaman. Namun, tetaplah minum pil penawar racun ini untuk berjaga-jaga." Kedua pelayan itu berterima kasih dan menerima pil yang diberikan. Saat mereka hendak pergi, suara Ling Yuxiu terdengar dari dalam kamar. "Tunggu aku ikut kembali." Tak lama kemudian, sang putri berlari keluar dengan penampilan berantakan. Rambut panjangnya terurai kemana-mana, pakaiannya belum dikenakan dengan rapi, dan salah satu sepatunya hampir terlepas. Ia berusaha membereskan rambut sekaligus pakaiannya, tetapi justru semakin kacau. Melihat pemandangan itu, Kinmo segera memalingkan wajahnya. Jianqi dan Qinqi buru-buru membawa sang putri kembali ke dalam kamar untuk membantu merapikan penampilannya. Di dalam kamar, wajah Ling Yuxiu memerah karena malu. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia akhirnya berbisik, "Apakah aku akan hamil?" Kedua pelayan istana langsung membelalakkan mata. "Putri, kenapa berpikir seperti itu?" Ling Yuxiu menjawab dengan polos, "Aku pernah mendengar bahwa jika pria dan wanita tidur bersama, wanita bisa hamil. Semalam kami tidur bersama sepanjang malam." Mendengar penjelasan itu, Jianqi dan Qinqi hampir tertawa terbahak-bahak. Putri salah paham. Tidak sesederhana itu. Ling Yuxiu tampak semakin bingung. Sedangkan kedua pelayan itu berusaha menjelaskan dengan cara yang paling halus agar sang putri tidak semakin malu. Sementara itu, di luar kamar, Kinmo memandangi pohon pir kuning di halaman. Bunga-bunga putih mulai bermekaran memenuhi ranting-rantingnya.
Musim semi akhirnya tiba. Gumamnya, ia berharap musim panen pertama segera datang sehingga rakyat bisa terbebas dari kesulitan akibat bencana yang berlangsung selama setahun terakhir. Setelah mandi dan berganti pakaian, Kinmu turun gunung untuk sarapan. Dalam perjalanan, ia bertemu kanselir Bashan yang sedang membawa beberapa bungkusan makanan. Kau pasti lapar setelah beberapa hari berada di istana, kata Bashan. Kinmu tersenyum dan menerima makanan tersebut. Saat mereka makan bersama, Bashan berkata, ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Pamong Sao sudah hampir menembus alam 6 arah. Kinmu terkejut, cepat sekali. Menurut perhitungannya, kecepatan kultivasi Pamong Sao sudah jauh melampaui para jenius biasa. Bashan mengangguk. Beberapa hari lalu dia baru mencapai kesempurnaan di alam 5 elemen. Sekarang dia sudah hampir berhasil menembus dinding menuju alam 6 arah. Ekspresi Kinmu menjadi serius. Ia memahami kemampuan Pamong Sao, tetapi perkembangan secepat itu tetap terasa tidak wajar. Bashan melanjutkan, aku menyuruh Chen Wanyun mengujinya. Namun, Chen Wanyun kalah hanya dalam 2 jurus. Kali ini Kinmu benar-benar terkejut. Chen Wanyun bukanlah kultivator biasa. Ia termasuk salah satu murid paling berbakat di Imperial College. Mengalahkannya hanya dalam 2 jurus merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Menarik, kata Kinmu sambil menyeka mulutnya setelah selesai makan. Sepertinya kakak senior sangat ingin aku menemui Pamong Sao. Bashan mengangguk. Aku curiga ada sesuatu yang tidak beres. Aku menduga Pamong Sao mungkin telah dirasuki oleh roh atau jiwa seorang ahli kuno yang hidup kembali. Mendengar itu, Kinmu langsung teringat pada kisah tentang ahli tua dari Istana Emas Roland yang telah berinkarnasi berkali-kali selama ribuan tahun. Bashan menatapnya dengan serius. Itulah sebabnya aku ingin kau menyelidikinya. Jika dugaan itu benar, maka Pamong Sao bukan lagi Pamong Sao yang asli. Kinmu mengangguk perlahan. Kebetulan aku juga ingin mempelajari cara menembus alam 6 arah. Setelah terdiam sesaat, ia menambahkan dengan wajah canggung. Ngomong-ngomong, kakak senior, Whole Life Six Directions itu sebenarnya berada di gedung yang mana? Bashan hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Kau sudah hampir setahun belajar di Imperial College dan masih belum tahu letak Whole Life Six Directions? Kinmu tersenyum malu. Aku memang jarang menghadiri kelas. Bashan hanya bisa menggelengkan kepala. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Mereka pun berjalan berdampingan meninggalkan Scholars Residence menuju Whole Life Six Directions. Dalam perjalanan, Kinmu tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak senior, apakah kau pernah mendengar tentang kultus suci langit?